Oke, selamat pagi pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali ke dalam program kita bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Dan hari ini saya ditemani oleh Saudara Samuel akan membahas Alkitab dari Surat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11 dari seluruh program kita, yaitu pembahasan Alkitab satu hari satu pasal dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Nah, kini kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-11. Ya, puji syukur kepada Tuhan, ya, kita bisa sampai di Roma pasal 11 oleh pimpinannya. Dan sebelum Saudara Samuel membacanya dan kita membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu atas hidup ini, atas keselamatan jiwa kami, atas anugerah-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini yang berkelimpahan. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, memimpin dan memelihara hidup kami. Walaupun Tuhan, kami tahu jalan tidak selalu rata, kami tahu ada kerikil-kerikil. Kadang-kadang jalan menurun dan kadang-kadang jalan naik. Namun kami tahu satu hal pasti, Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan, kiranya di antara pendengar, mungkin ada yang menghadapi masalah dalam hidup mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan dampingi mereka untuk melewati jalan yang macam apapun dalam hidup mereka. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin di dalam pembahasan firman-Mu ini. Kiranya kami makin mengenal Engkau. Dengan demikian kami akan makin mengasihi Engkau. Puji syukur padamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Saudara Samuel akan membacakan dari ayat 1 sampai 10, satu perikop terlebih dahulu, silakan. Demikianlah firman Tuhan, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di Roma pasal yang ke-11 ini, tentu ini adalah lanjutan. Karena waktu Rasul Paulus menulis surat Roma, waktu itu tidak dikasih pasal dan ayat seperti yang kita miliki sekarang ini. Pasal dan ayat ini adalah ditaruh oleh Robert Estienne pada sekitar tahun 1550-an. Jadi jelas ini satu pasal per satu pasal adalah argumentasi yang sambung menyambung. Karena di pasal 10 ya, Rasul Paulus secara implisit sudah berbicara tentang jemaat lokal yang mengutus, ya, jemaat lokal yang mengirim. Karena orang tidak akan bisa
berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya kepadanya, dan mereka tidak bisa percaya kepadanya kalau tidak pernah dengar tentang Dia. Dan tidak mungkin bisa dengar tentang Dia jikalau tidak ada yang pergi memberitakan. Dan jika tidak ada orang yang pergi memberitakan jika mereka tidak diutus. Diutus oleh siapa? Diutus oleh jemaat lokal. Nah, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi bukan diutus oleh bangsa Yahudi, ya. Ini penginjil-penginjil yang keluar pergi menginjil bukan diutus oleh bangsa Yahudi, diutus oleh jemaat lokal. Jadi Allah membentuk satu jemaat lokal mengutus orang, ya pasti Rasul Paulus mengingat pada waktu dia dikirim oleh jemaat Antiokhia, diutus oleh jemaat Antiokhia untuk pergi keluar memberitakan Injil. Dan dari situ terbangunlah semakin banyak jemaat lokal. Dan kalau jemaat lokal yang sudah terbangun itu pun mengutus lagi orang pergi memberitakan Injil, maka terjadilah multiplikasi, ya, pembangunan jemaat sampai ke ujung bumi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Allah di dalam programnya yang baru sekarang ini adalah sudah menyetop, ya, fungsi bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan sekarang telah menjadikan jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi dari masa Yohanes Pembaptis muncul akhirnya, ya, sampai hari pengangkatan, nah, adalah jemaat lokal yang berfungsi. Nah, jemaat lokal pertama didirikan oleh Yohanes Pembaptis, ya, yang terdiri semuanya orang Yahudi, ya, semua orang Yahudi di dalamnya. Orang non-Yahudi, ya, masuk ke dalam jemaat lokal setelah, ya, bangsa Yahudi menolak. Jadi setelah bangsa Yahudi menolak Sang Juru Selamat, maka dibukalah kepada bangsa non-Yahudi. Nah, sekarang Rasul Paulus ajak kita untuk melihat, maka aku bertanya katanya, adakah Allah mungkin, ya, telah menolak umatnya? Apakah bangsa Israel sudah ditolak? Sekali-kali tidak katanya. Sama sekali tidak. Ini hanya masalah fungsinya mereka dihentikan, ya. Mereka dihentikan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi dari segi keselamatan segala macam, no. Ya, mereka masih bisa masuk ke dalam program baru. Ya, orang Yahudi boleh masuk ke dalam jemaat lokal dan orang Yahudi boleh berfungsi di dalamnya sebagaimana bangsa yang lain juga masuk ke dalam jemaat lokal. Hanya sekarang ada beda. Tadinya tiang penopang dan dasar kebenaran itu satu bangsa. Nah, sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran itu adalah satu jemaat. Ini beda, ya. Nah, kalau tiang penopang dan dasar kebenarannya itu satu bangsa, ya, maka, ya, seluruh bangsa itu, maka rajalah berarti yang memimpin bangsa itu, rajalah yang berfungsi untuk kemantapan apakah bangsa itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi mereka gagal dan mereka telah menolak, mereka telah ini berfungsi dengan tidak baik. Pada waktu perjanjian lama, ya, ada masa-masa mereka berfungsi dengan baik ketika rajanya itu bagus, sangat setia, misalnya zamannya Daud, ya, dia begitu mengasihi Tuhan dan bangsa itu berfungsi dengan sangat baik sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi ada di mana masa raja-raja tertentu yang sangat tidak baik, ya, sangat tidak mengasihi Tuhan, yang mereka bahkan menyembah berhala. Mereka yang seharusnya membawa penyembah berhala untuk menyembah kepada Allah Yehova, ya, tetapi malah mereka sendiri yang menjadi penyembah berhala. Kan ini tragis sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itulah sekarang ini programnya diganti. Nah, sekarang yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bukan bangsa lagi, tetapi jemaat yang dipimpin oleh gembala. Inilah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, apakah orang Yahudi, ya, apakah bangsa Yahudi, umatnya itu sudah ditolak? No, dari segi keselamatan segala macam, sekarang terbuka lebar untuk mereka. Bahkan untuk menjadi anggota jemaat, terbuka lebar juga untuk orang Yahudi masuk ke dalam jemaat lokal, katanya. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, kata Rasul Paulus. Ya,
lihatnya dia bukan ditolak ya, tetapi ya sekarang ada peralihan ya. Nah, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya katanya. Dia tidak menolak mereka, maksudnya bukan berarti sekarang orang Yahudi tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ya bukan itu. Ataukah kamu tidak tahu ya apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia kan? Elia pernah berkata bahwa tinggal dia sendiri, padahal tidak. Tuhan bilang masih ada 7.000 orang yang ya tidak pernah menyembah Baal ya. Jadi bukan Elia sendiri, masih ada sisa orang. Tuhan tahu itu masih ada sisa orang yang menjadi soko guru, orang yang menjadi tiang ya, orang yang menjadi balancing di dalam berbagai keburukan ya. Masih ada satu sisa, sebuah remnant ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya sesuatu yang sangat indah di sini kita lihat ya, bahwa dalam argumentasi Rasul Paulus ini ya, ini sama sekali bukan masalah pemilihan keselamatan, tetapi ini masalahnya adalah pemilihan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pemilihan untuk sebuah fungsi sebagai satu wadah untuk menyelamatkan dunia ini. Zaman Perjanjian Lama Allah pernah memakai bangsa Yahudi sebagai sebuah wadah, sebuah institusi, satu negara ya, yang berfungsi untuk memancarkan terangnya ke seluruh bangsa di muka bumi. Nah, sekarang itu dia hentikan ya, dia tidak mau pakai cara itu lagi. Lalu dia bangun jemaat lokal. Nah, kalau satu bangsa itu kan terdiri hanya satu bangsa saja. Sekarang terdiri dari berbagai bangsa. Bangsa manapun juga boleh masuk, karena sekarang Allah memakai jemaat lokal untuk memancarkan terangnya ke seluruh muka bumi. Dan jemaat lokal boleh didirikan, bahkan harus didirikan di mana-mana, seluruh pelosok dunia sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan demikian begini, dulu pernah memakai satu batang lilin yang sangat besar, taruh di ruang tamu ya, terus dia memancarkan sinarnya. Ya, tidak efektif memancarkan sinarnya. Nah, sehingga apa? Siddhartha Gautama yang di India, di daerah ini ya, dekat Himalaya di sana itu ya, itu seharusnya dia mengerti ada penyembahan kepada Allah di Yerusalem, tapi karena sinar dari bangsa Yahudi mungkin nggak sampai sejauh ke situ, sehingga dia tidak tahu ya ada ibadah yang benar. Demikian juga Konghucu dan yang lain-lain. Jadi sebatang lilin yang besar di ruang tamu ya, sinarnya nggak sampai ke dapur ya, sinarnya nggak sampai ke kamar tidur dan lain sebagainya. Nah, sekarang Allah memakai cara yang baru. Sekarang adalah jemaat lokal didirikan, dan jemaat lokal ini bahkan disuruh multiplikasi dan tidak boleh besar-besar ya. Itu tidak efektif. Kita sudah tahu itu tidak efektif. Jadi biar dia ada di mana-mana. Biar jemaat lokal ada di mana-mana. Di setiap sudut rumah ada jemaat, ada lilin ya. Di setiap sudut rumah ada lilin. Biar lilinnya tidak usah terlalu besar, yang jelas dia bisa menerangi sekelilingnya di situ. Dan karena dia ada di mana-mana, maka seluruh rumah itu akan terang. Nah, itu maksud Tuhan. Jadi ya sekarang Tuhan mau ada jemaat lokal berdiri ya di manapun juga, dan di situ terdiri dari orang siapa saja, tentu atas dasar percaya ya. Atas dasar percaya, barang siapa yang percaya kepada Allah, dan ya yang percaya itulah yang masuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu. Nah, katanya Nabi Elia pernah menuduh bangsa Yahudi, melaporkan mereka bahwa mereka sudah tidak setia, tinggal dia sendiri katanya ya. Tapi Tuhan bilang no, ya masih ada 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dan demikian juga pada waktu ini katanya ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah, satu sisa menurut pilihan kasih karunia, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nah, mereka bangsa Yahudi dipilih itu bukan karena perbuatan. Ya, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia di dalam iman ya. Nah, di dalam ayat yang ke-20 ada, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Nah, iman pegang peranan yang sangat penting ya. Ada dari kelompok
teologi lain yang bukan berdasarkan iman, bukan tetapi berdasarkan pilihan. Nah, teologi ini memojokkan Allah, ya, yang ujung-ujungnya itu akan menuduh Allah salah gitu ya. Nah, kalau ada orang tidak masuk surga karena Allah tidak pilih dia, jadi kan Allah salah gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan teologi yang memojokkan Allah, ya, itu akan berasal dari Allah. No, ya, itu tidak demikian. Nah, dikatakan di sini, ya, mereka dipilih karena kasih karunia, karena mereka percaya. Jadi bukan karena perbuatan mereka, hanya sikap hati mereka saja, sikap hati mereka. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, jadi bagaimana katanya ayat 7 ya. Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, ya, apa yang diusungnya, apa yang dia wartakan kepada bangsa lain, justru tidak diperolehnya, ya. Mengapa? Karena di pasal yang ke-9, ya, pasal yang ke-9 di ayat yang ke-32 di situ ada berkata begini. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, ya. Jadi Israel tidak memperoleh, mengapa? Di sini sudah mengapa? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Nah, Israel bukan mengejarnya dengan iman, bukan mau diselamatkan dengan iman, tapi dia mau diselamatkan dengan perbuatan. Ya, dia tidak memperolehnya, gitu ya. Nah, di sini sama dengan di ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Oke? Ada orang yang terpilih, sebagian mereka yang percaya, ya, terpilih. Nah, kita memang bisa berkata bahwa kata pilihan ini Allah memilih. Allah memilih karena dia tahu siapa yang akan percaya dan dia pilih itu sama sekali tidak ada kesalahan. Itu juga tidak memojokkan Allah. Tidak memojokkan Allah. Karena apa? Karena dia mempunyai hak itu. Dia memilih atas dasar kemahatauannya, dia memilih, ya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hati, ya. Yang ada sebagian, mengapa mereka tegar hati? Mereka tegar hati dan mereka tidak dipilih gitu. Ya, karena mereka apa? Karena mereka tegar hati, karena mereka tidak percaya. Tidak percaya. Jadi yang dipilih adalah yang percaya gitu. Ya, yang dipilih adalah yang percaya. Yang tidak percaya tidak dipilih gitu. Nah, di ayat yang 20 itu, baiklah katanya. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu juga tidak dicacakkan gitu ke situ. Begitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat, ya. Seperti ada tertulis, katanya, Allah membuat mereka tidur nyenyak, katanya, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Artinya begini, ya, karena ketegaran hati, ya, di situ karena ketegaran hati mereka, maka Allah sepertinya sudah kasih karunia untuk mereka itu finish, kasih karunia mereka itu sampai di situlah. Nah, hari-hari yang lalu saya berkata bahwa jikalau Anda mendengar berita keselamatan dan Anda mau, hati Anda tergerak, mau percaya, percayalah sekarang, jangan menunggu-nunggu. Sebab apa? Sebab, ya, ada 3 hal, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, di mana pintu anugerah ditutup. Yang kedua, kita tidak tahu kapan kita akan mati, ya. Dan yang nomor 3, karena kita tidak tahu, ya, kapankah hati kita masih lembut, masih bisa menerima kebenaran, atau sudah menjadi keras, ya. Sehingga Tuhan mengeraskannya lagi karena sudah keras. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, katanya. Dan, ya, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Jadi mereka akan berputar-putar di dalam kesesatan dan mereka akan saling menyesatkan satu dengan yang lain karena hati mereka tidak lagi peka terhadap kebenaran, ya. Karena mereka tidak lagi memperhatikan apa yang benar, karena mereka tidak mengejar kerajaan Allah, melainkan mereka, ya, tersandung di dalam perbuatan dan hal-hal yang bersifat jasmani, duniawi, dan materi, ya. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, katanya, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka, ya, terus-menerus membungkuk.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, contoh yang baik adalah Firaun ya. Setelah Firaun mengeraskan hati dirinya 5 kali, dan seterusnya Allah mengeraskan hatinya 5 kali, dan dia harus binasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ini adalah hari keselamatan, maka kita harus sujudkan hati kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena tidak ada jalan lain untuk keselamatan, karena hanya melalui Yesus Kristus saja kita bisa diselamatkan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah Saudara Samuel akan menolong membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Ya, itu satu perikop lagi. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercakap karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah sekarang Paulus ingin kita memahami bahwa ketersandungan bangsa Yahudi itu telah membawa berkat bagi bangsa yang lain. Nah, kalau ketersandungannya membawa berkat bagi bangsa yang lain, apalagi penerimaannya gitu. Katanya begini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Seharusnya tidak perlu ya, sekali-kali tidak ya. Jadi seharusnya tidak perlu. Mereka tidak perlu tersandung ya dan jatuh gitu. Tetapi oleh pelanggaran mereka ya, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi didirikannya jemaat, apakah orang Yahudi perlu tersandung? Tidak perlu ya. Tidak perlu tersandung. Karena apa? Dan mereka tidak perlu hancur oleh karena merasa bahwa Tuhan tidak memakai bangsa Yahudi lagi untuk memancarkan Injilnya ke seluruh muka bumi. Ya, karena mereka tidak percaya, bagaimana mereka bisa dipercayakan untuk menyampaikan Injil, ya toh? Mereka bisa dipakai untuk memberitakan Injil adalah orang yang percaya pada. Apakah mereka harus tersandung? Sekali-kali tidak ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain menerima supaya membuat mereka cemburu ya, membuat mereka cemburu. Nah, baik sekali kalau mereka tidak perlu tersandung tetapi mereka menjadi cemburu gitu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia,
Dan kekurangan mereka adalah kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Betul ya. Kalau ya pelanggaran mereka saja kita dapat berkat, jadi kalau penerimaan mereka, tahu nggak kalau penerimaan mereka apa yang terjadi? Kalau penerimaan mereka atas Mesias itu segera terjadi, maka kerajaan 1000 tahun segera berdiri. Maka pengangkatan akan tiba. Jadi begini, kalau bangsa Yahudi mau terima Yesus hari ini, ya, kalau mereka mau satu bangsa semuanya bertobat dan berseru kepada Tuhan Yesus hari ini, maka saya kasih tahu ya, 7 tahun sebelumnya kita terangkat terlebih dahulu, yaitu pada saat rapture. Jadi penerimaan bangsa Yahudi itu adalah berkat yang lebih besar bagi kita. Penolakannya saja sudah menjadi berkat besar bagi kita. Penolakannya saja menyebabkan Injil diberitakan sampai kepada kita untuk membangkitkan ya kecemburuan mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau mereka menerima Mesias, ya, Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Jadi Allah belum mencabut dia punya janji kepada Abraham, ya. Allah belum mencabut janjinya kepada Daud bahwa dari salah satu keturunannya ya akan menjadi raja memerintah ya di muka bumi ini, you know? Jadi itu belum dicabut ya. Dan itu janji, dan janji itu akan ditepatin, hanya dicari masanya kapan. Di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dari ayat 6 dan 7, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu kapan masa yang telah ditetapkan oleh Bapa. Yang penting sekarang kamu menerima kuasa dan jadi saksi dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi itu tidak dibatalkan. Hanya ya kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Jadi begini, kalau bangsa Yahudi sudah mau menyambut Mesias mereka, maka berarti kerajaan 1000 tahun siap berdiri. Dan semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bukan hanya semua bangsa di muka bumi dapat berkat. Di pasal 8 Rasul Paulus berargumentasi, bahkan binatang-binatang pun semuanya mendapatkan kelegaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya justru karena aku adalah aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap ya hal itu kemuliaan pelayananku, ya, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Nah, Rasul Paulus di sini mengungkapkan sedikit kepada kita panggilannya menjadi rasul bukan Yahudi. Ada 12 rasul untuk bangsa Yahudi, satu saja rasul untuk non-Yahudi. Dan Rasul Paulus melihat bahwa kemuliaan pelayanannya. Jadi dia bukan menyimpang, dia bukan menjadi rasul ngacok lari ke bangsa non-Yahudi, tetapi dia menganggap Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi adalah sebuah tindakan untuk membangkitkan rasa cemburu di kalangan orang Yahudi sehingga mereka timbul bertanya di dalam hati mereka, sehingga mereka ingin tahu lebih banyak dan supaya bisa menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Kita teruskan pembahasan kita. Di ayat 15 dikatakan, sebab jika penolakan mereka berarti ya perdamaian ya bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Wah, ini ayat sangat dalam sekali ya. Jadi jikalau penolakan bangsa Yahudi ya, itu ya penolakan mereka saja berarti perdamaian bagi dunia ya. Artinya orang Yahudi menolak Mesias mereka, jadi ya damai sejahtera Allah dilimpahkan kepada semua bangsa yang lain dengan undangan barang siapa yang mau percaya, yang mau menerima. Dan apalagi ya jikalau penerimaan mereka dapatkah itu mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati, daripada kebangkitan ya. Berarti itu kalau penerimaan mereka, maka itu berarti akan terjadi kebangkitan orang mati. Jadi kalau bangsa Yahudi sudah mau terima Yesus sebagai juru selamat mereka, maka itu akan didahului dulu dengan rapture. Ya, berarti gereja akan terangkat, ya. Orang Kristen segala bangsa yang lain akan terangkat, akan rapture, berarti akan ada kebangkitan antara orang mati terlebih dahulu. Nah, dan kemudian barulah akan terjadi ya bangsa Yahudi mulai menerima Mesias mereka dan akan terjadi penganiayaan terhadap mereka selama kurang lebih 7 tahun di dalam kitab Daniel pasal 9 dikatakan di situ ya. Nah,
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu ya berarti kita amat-amatin saja bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi ini sudah mempunyai tanda-tanda kelihatannya mereka hampir mau bertobat, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, berarti hari pengangkatan sudah dekat sekali. Berarti akan ada kebangkitan orang mati ya, yang sangat kita harapkan ya. Jadi di sini dengan jikalau ya roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus ya. Dan jikalau akar ya adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi pokoknya itu adalah mereka. Karena Allah pernah memilih mereka, memilih keturunan Abraham, orang yang beriman, orang yang percaya. Allah senang, Allah sangat mengasihi Abraham. Demikian juga Abraham mengasihi Allah. Dan karena sedemikian rupa ya, sehingga Allah memilih dari keturunan Abraham untuk menjadikan dia satu bangsa yang bersaksi bagi ya seluruh muka bumi ini. Dan juga Allah telah berjanji ya kepada orang-orang yang setia dari bangsa itu. Salah satunya adalah Daud yang sangat mengasihinya. Allah telah berkata bahwa dari salah satu keturunannya akan menjadi raja, memerintah yang selama-lamanya. Nah berarti, pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, ini janji-janji ini pernah diucapkan dan tidak pernah dibatalkan. Jadi itu pasti akan terlaksana. Oleh sebab itu bangsa Yahudi akan sekarang ini tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka ya, maka kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada semua bangsa yang lain yang mau percaya. Ya, karena ketidakpercayaan mereka tidak bisa dipakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena ketidakpercayaan mereka terhadap Injil, mereka tidak mungkin bisa menjadi pemberita Injil. Menjadi pemberita Injil, mereka harus percaya pada Injil. Akhirnya dibuka kesempatan bagi bangsa lain yang mau percaya, Ya, bukan dipilih secara membabi buta gitu, bukan dipilih secara unconditional, tetapi karena iman di sini dikatakan. Dan kamu tegak tercacak karena iman di ayat 20. Ini penting sekali ya. Ini kadang-kadang orang mempelajari Alkitab itu dia membuat ayat Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Tidak ya. Apa yang kurang disebut di tempat yang lain itu telah dikatakan itu. Jadi mengapa kita bisa masuk ke dalam program Allah? Yaitu karena iman ya, karena iman. Nah, ada bilang, oh iman bukan dasar pembenaran. Kalau gitu apa? Saya tahu maksudnya dia mau menjurus ke Allah pilih dulu secara unconditional. Nah kalau itu teologi yang menuduh Allah tidak adil ya. Itu teologi yang menuduh Allah bertindak curang terhadap mereka yang tidak dipilihnya. Ya, itu teologi yang ujung-ujungnya menuduh Allah. Ujung-ujungnya adalah Allah paling salah lah. Allah juga yang mengizinkan dosa masuk. Ya, Allah sesudah masuk kemudian ada orang berbuat dosa semuanya. Bahkan semua tindakan manusia itu Allah yang menyebabkannya. Yudas menjual Yesus juga Allah yang menyebabkannya. Nah, Adam dan Hawa makan buah itu juga Allah yang menyebabkan. Ini teologi yang memojokkan Allah gitu. Oh tidak ya. Kita tidak bisa terima teologi yang demikian ya. Kita dikasih tahu di dalam Alkitab dengan jelas bahwa ya Allah, mengapa kita hari ini tercacak ke dalam program Allah? Karena percaya, ya, karena percaya. Sudah dijelaskan di sini. Karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, yang baik itu ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu ya. Jangan sombong. Rasul Paulus ingin mengajar kepada orang-orang Roma yang non-Yahudi supaya mereka jangan sombong terhadap orang Yahudi. Kalau sekarang mereka masuk ke dalam program Allah, kalau mereka sekarang masuk ke dalam jemaat lokal, mereka tidak perlu sombong kepada orang Yahudi yang sekarang ini sedang tidak percaya secara kebangsaan. Ada secara pribadi-pribadi, person-person seperti Rasul Paulus ya, ada sebuah sisa ya, sebuah remnant katanya yang percaya. Nah, orang Yahudi yang percaya. Di Amerika saya ketemu dengan banyak orang Yahudi yang Kristen ya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh ya. Dan saya tahu ada misi yang pergi ke Israel di sana memberitakan Injil ya. Ada ini
mission di situ yang pergi menginjili orang-orang Yahudi, dan di New York ada banyak misi penginjilan terhadap orang Yahudi karena kota New York adalah kota yang sangat banyak orang Yahudi ya, bahkan sekitar katanya 2-3 jutaan orang Yahudi di kota New York. Jadi ada penginjilan terhadap mereka. Nah, ada sejumlah orang Yahudi yang percaya hari ini. Nah, oke, ya mereka adalah dihitung person-person ya, pribadi-pribadi masuk ke dalam program jemaat lokal. Tetapi secara kebangsaan sekarang ini ya di tanah Palestina di sana ya, di Timur Tengah di sana, itu negara Yahudi, mereka ngotot dengan Yudaisme mereka. Mereka ngotot dengan perjanjian lama mereka, dan tentu sebagian besar juga di Amerika itu mereka ngotot ya. Dan mereka sekarang ini sedang menunggu kedatangan Mesias. Padahal Mesias sudah datang, Yesus sudah datang, Mesias mereka sudah datang, dan mereka tidak mau terima Yesus sebagai Mesias mereka. Sekarang mereka tunggu. Nah, mereka tunggu. Celakanya ya, nanti Mesias palsu akan muncul dan mengatakan bahwa sayalah Mesias. Nah, waktu itulah mereka akan terima Mesias palsu itu, dan mereka akan disesatkan, mereka akan salah, dan akhirnya mereka tahu bahwa dia itu salah ya. Dan akhirnya mereka sampai pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret, yang dilahirkan di Bethlehem oleh Maria, nah itulah juru selamat yang benar. Itulah Mesias yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya kita tidak perlu bermegah, kita tidak perlu menyombongkan diri atas mereka ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu yang dipotong, katanya. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu ya, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, nah kita perlu tahu bahwa Allah tidak pernah melupakan mereka ya. Sekarang hanya programnya dialihkan supaya semua bangsa yang lain diberi anugerah untuk diselamatkan melalui iman ya, bukan melalui perbuatan, melalui iman. Nah, jadi sekarang pemberitaan Injil yang keselamatan dari iman itu diserahkan kepada ya kumpulan orang yang percaya, yaitu jemaat lokal ya, kumpulan orang percaya. Nah, mungkin katanya, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Betul, katanya ayat 19 itu ya. Ada cabang-cabang yang dipatahkan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi kembali di sini yang diutamakan itu adalah percaya dan tidak percaya. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka kepada Sang Juru Selamat. Dan kamu ditegakkan, kamu tegak tercacak karena iman. Karena kamu percaya, karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah ya, takutlah. Nah, berarti karena kita percaya ini, percaya. Jangan sombong, tapi justru waspada. Waspada apa? Ayat 21 sebuah peringatan ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ya, tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Wah, kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli karena mereka tidak percaya, maka Dia tidak akan menyayangkan kamu jikalau kamu tidak percaya, jikalau kamu berubah. Ya, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Sekarang memang Allah melimpahkan kemurahannya kepada kita, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jikalau kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, apakah manusia bisa berubah percaya? Oh ya, bisa. Nah, persoalannya sekarang adalah masalah akal budi dan free will ya. Apakah Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa mereka anak Allah bukan? Ya, mereka bahkan hidup dalam kekudusan, mereka bahkan punya posisi yang kudus, hati yang kudus, dan belum pernah berbuat kesalahan apapun juga. Tapi Allah memberikan mereka kehendak bebas. Mereka silakan memilih mau menyembah kepada Allah atau mau menentangnya. Dan sebagai representasi menentang Allah, mereka boleh makan buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kalau mereka mau ekspresikan penentangannya. Allah sengaja membangun atau menumbuhkan buah itu sebagai alternatif. Kalau tidak ada alternatif, berarti tidak memilih. Allah mau mereka memilih. Jadi memilih itu kalau ada alternatif.
Kalau pilihan presiden calonnya cuma satu, itu bukan pilih namanya. Ya, itu bohong-bohongan. Ya, jadi kita bilang ya, maka itu Allah memberikan alternatif kepada manusia. Alternatif ya, supaya apa? Nah, ada pilihan. Dan Adam dan Hawa memilih ya, oleh kehendak bebas mereka. Mereka memilih menentang Allah. Dan Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, apakah kehendak bebasnya hilang? Apakah akal budinya jadi bego dan tidak bisa lagi merespon? Oh, tidak ya. Nah, semua anak cucu Abraham, anak cucu Adam dan Hawa, semuanya menjadi pintar ya. Mereka dapat memilih baju, mau pakai baju apa, mereka bisa mau pilih mau naik pesawat apa, mereka bisa pilih mau tinggal di hotel apa, mereka tetap masih bisa memilih. Kita masih bisa tetap memilih. Oleh sebab itu Injil ditawarkan, keselamatan ditawarkan, dan ya manusia membuat pilihan, ya, manusia membuat pilihan. Jadi, nah sesudah kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, oleh iman, bukan oleh perbuatan. Diselamatkan karena iman. Kita memilih percaya itu. Apakah sesudah kita diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai alternatif lagi untuk tidak mau percaya kepadanya? Oh, tidak, kelihatannya tidak. Karena apa? Free will-nya masih tetap jalan. Masih tetap jalan. Ya. Itu tidak dimatikan, masih tetap jalan. Ya, sampai ya bahkan di dalam kerajaan 1000 tahun pun free will tetap jalan. Sehingga orang-orang ya, ketika iblis dilepaskan lagi, ada sejumlah orang yang memberontak lagi di situ. Free will-nya masih tetap dihidupkan itu ya. Jadi Allah sekali menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dia setia kepada apa yang dia tetap putuskan. Ya, dia setia pada apa yang telah dia laksanakan, dia putuskan, yaitu menciptakan manusia yang berakal budi, yang bisa memilih, yang mempunyai kehendak dirinya. Nah, sekali dia ciptakan itu, dia menghargai. Bukan berarti Allah tidak bisa cabut itu, bisa. Allah pernah lakukan itu ketika Nebukadnezar ya. Nebukadnezar tidak mau percaya kepadanya dan sombongnya minta ampun gitu. Sehingga satu waktu Tuhan merubah hatinya menjadi hati binatang dan dia makan rumput. Nah, ya, artinya Tuhan bisa cabut kita punya hati kita menjadi dan gantikan dengan hati binatang. Oh ya bisa. Ini contohnya itu Nebukadnezar. Ya, dicabutnya hati manusianya digantikan dengan hati binatang, ya Nebukadnezar jadi binatang satu waktu. Tetapi kemudian Tuhan kembalikan lagi hati manusianya. Dia mempunyai free will. Kembali dia bisa menentang Tuhan. Kembali dia menolak Tuhan. Nah, itu kehendak hatinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, Tuhan sekali menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dengan akal budi. Tuhan menghargai itu ya. Jadi biarlah manusia memilih sendiri. Nah, di sini dikatakan ya. Nah, jikalau ya, yaitu kita sudah diselamatkan, kita dicacakkan ya ke dalam pohon zaitun, kita dicangkokkan karena iman katanya. Kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Justru kita harus mensyukurkan kemurahan Allah dan juga perhatikan kekerasannya. Perhatikan Allah yang sedemikian keras itu ya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh ya. Artinya Allah itu Allah yang tegas ya. Kalau mereka tidak percaya, mereka jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jikalau kamu tetap dalam kemurahannya. Kata tetap di dalam kemurahan ini sangat penting ya. Karena kita harus tinggal tetap di situ, tetap percaya. Ya, tetapi ya jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, kalau tidak percaya akan dipotong juga. Kalau Anda berubah percaya, Anda dipotong juga. Ya. Jadi bukan begini. Kita harus tahu bahwa masalahnya bukan saya sudah diselamatkan, lalu kalau jatuh ke dalam dosa berkata bohong gitu, lalu saya hilang keselamatan. Oh bukan ya, bukan itu. Itu dosa perbuatan semuanya tidak ada persoalan. Yang jelas hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Dia adalah juru selamat yang sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib ya. Nah itu ya. Jadi bukan saya bohong lalu hilang keselamatan. No ya. Itu bukan itu. Jadi tolong bedakan ada dosa perbuatan dengan dosa doktrinal ya. Di dalam 1 Yohanes ya, pasal yang ke-5 di situ ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut itu apa? Ya, dosa-dosa perbuatan tidak mendatangkan maut karena semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus oleh iman kita. Ya. Itu semuanya sudah dihitung. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Itu dosa doktrinal. Nah, itu dosa yang kalau di dalam Ibrani pasal 6
Ibrani pasal 6 itu disebut menyalibkan Yesus kedua kali. Ya, menyalibkan Yesus kedua kali. Atau ya di sini dikatakannya yang murtad, yang murtad, yaitu ini dosa menyangkut doktrinal, ya, doktrinal. Jadi ya yang membahayakan orang percaya itu adalah bukan dosa perbuatan, tapi dosa doktrinal. Tetapi dosa perbuatan bisa menuntun orang ke dosa doktrinal. Karena apa? Jikalau seseorang dia pikir nggak apa-apa kalau saya berbuat dosa perbuatan, toh saya sudah pasti masuk surga. Ya, kalau Anda berbuat dosa perbuatan, nah kemudian Anda didisiplin oleh gereja, kemudian Anda tidak pernah datang kebaktian lagi, kemudian Anda sendiri, dan kemudian ya datang lagi penyesat yang lain, mulai menawarkan ini, menawarkan itu, mulai mengajarkan ini dan itu, dan Anda kemungkinan ya akan percaya itu. Dan ketika Anda bergeser iman, nah disitulah dosa doktrinal itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini kan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, yaitu kalau mereka jadi percaya, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jikalau kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi mereka pasti akan diselamatkan kalau mereka menjadi percaya. Kalau bangsa Yahudi menjadi percaya, mereka pasti diselamatkan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Saudara Samuel akan membacakan dari ayat 25 ya sampai ayat 36. Silakan. Demikianlah firman Tuhan, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, mendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita lihat ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rasul Paulus bilang, coba rendah hati, saya akan kasih tahu kamu satu rahasia, yaitu bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Mungkin ada diketahui oleh Rasul Paulus, ada jemaat Roma di sana yang memiliki confidence yang over, dan mereka mulai berkata bahwa orang Yahudi itu tidak percaya pada Tuhan, dan ada pertentangan sedikit di situ. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, jangan kamu menganggap dirimu pandai. Ini saya kasih tahu ya, bahwa sebagian dari Israel memang menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa yang lain telah masuk, katanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu periode waktu dibukakan kepada bangsa yang lain, dan ada di mana saat periode itu ditutup ya. Nah, dengan jalan demikian ya seluruh Israel akan diselamatkan, yaitu ketika ketegaran hati mereka sudah berakhir, mereka percaya ya, maka dia akan diselamatkan ya. Demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah
perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka. Ini di Yesaya 59 ya. Ini Yesaya 59 hampir 60, ini mengenai kerajaan 1000 tahun ya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka, yaitu pada saat mereka percaya ya. Ketika mereka berbalik, mereka percaya. Nah, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau terima Dia juru selamat. Oleh sebab itu dalam pemberitaan Injil mereka adalah seteru ya, seteru Allah karena kamu, karena Injil diberitakan kepada kita dan kita balik memberitakan Injil kepada mereka. Oleh karena mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka ya. Jadi mengenai pilihan ya, karena mereka dipilih ya dalam nenek moyang mereka ya, sudah dikatakan mereka keturunan Abraham ya, itu pasti akan mereka masuk ke dalam pemilihan Allah oleh karena nenek moyang mereka. Jadi mereka kekasih Allah karena nenek moyang mereka ya, karena kesetiaan Abraham. Allah telah berjanji Dia akan mengasihi keturunan Abraham. Itu karena Allah janji kepada Abraham. Jadi kita lihat oleh ketaatan satu orang ya, oleh kasih satu orang kepada Allah, oleh iman satu orang kepada Allah, anak cucunya ya senantiasa ada di hati Allah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi kamu pun dulu tidak taat, ya kamu tidak ada di dalam bagian itu, tapi sekarang akhirnya ada di dalam bagian itu. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi gantian gitu ya, nanti ya. Nah sampai saatnya nanti mereka menerima, pada saat mereka menerima, kita terangkat. Nah, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Nah, ini dalam King James diterjemahkan, sebab Allah telah menyimpulkan semua orang dalam ketidaktaatan. Allah sudah melihat semua orang dalam ketidaktaatan. Maksudnya keadaan manusia itu terjatuh ke dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi menunjukkan, nah karena semua manusia tidak taat kepada Allah, semua manusia berdosa, maka kemurahan Allah disampaikan ya kepada semua orang, dan barang siapa yang mau percaya maka dia akan diselamatkan. Dan bangsa Yahudi pernah percaya kepada Allah di zaman perjanjian lama Abraham, maka dia dijadikan tiang penopang dan dasar kebenaran seluruh bangsanya. Dan kemudian Yesus Kristus datang memberitakan Injil. Orang Yahudi tidak mau percaya Injil itu. Mereka tidak bisa menjadi pemberita Injil kalau mereka tidak percaya pada Injil. Oleh sebab itu Injil dipercayakan kepada orang yang percaya pada Injil untuk diberitakan. Nah, inilah ya, sehingga ya ketidaktaatan manusia itu berhadapan dengan kemurahan Allah, dan manusia bisa diselamatkan. Oh, ayat 33 akhirnya Rasul Paulus mengakui, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh hikmat Allah itu sedemikian dalam, tak terselami. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita ada di tangan kita firman-Nya, supaya kita bisa membacanya dan berusaha untuk menyelaminya, dan selalu memohon kepada Allah supaya akal budi kita diberkati, supaya kita bisa memahami kebenarannya dengan baik. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan ya? Siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Semua dari Dia ya. Jadi kemurahannya itulah yang indah dan yang kita harapkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Patut kita mengucapkan ayat 36 ini, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kita miliki semuanya adalah dari Dia. Bahkan napas hidup kita, kemurahan hidup kita yang kita alami, yang kita nikmati, semuanya dari Dia. Ya, oleh Dia. Ya, kasih karunia yang kita terima itu oleh Dia. Semuanya oleh Dia. Kita hanya percaya, kita hanya menerimanya. Kita tidak berbuat apa-apa. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Patut sekali.
Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami anugerah. Dan kami Tuhan menerimanya dengan segenap hati kami. Mengaminkannya. Bahwa Engkau juru selamat kami yang menggantikan kami menanggung semua dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami supaya Injil yang telah kami percaya itu dapat kami beritakan kepada orang lain juga. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.